Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat Selamat pagi. pagi. Mana nih? Selamat pagi. Oke. Ya, kembali lagi pada kesempatan kali ini kita kembali di penguatan kurikulum sekolah penggerak untuk SMA Global Mandiri. Kita sudah beberapa hari mengikuti pelatihan ini dan penguatan ini, dan untuk hari ini ada beberapa materi baru yang bisa jadi dan mungkin saja itu berbeda dengan kurikulum atau pengetahuan yang kita sudah lakukan, yang sudah kita pelajari di kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum K13. Tapi sebelum memulai acara, ada baiknya kita berdoa. Semoga di pelatihan kali ini materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan akan jadi manfaat untuk sekolah kita itu sendiri. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa sudah selesai dan sebelumnya hari ini pemateri yang akan menyampaikan materi-materi hebatnya adalah di sini ada Mr. Arif Rahman Hakim. Halo, Boleh selamat pagi. Mister. Pagi. Kemudian ada Mr. Sandi Fahri Asmi yang juga akan menyampaikan materinya. Boleh dadah, Sir? Halo, Iya. selamat pagi semuanya. Halo. Oke. Itu dia pemateri hebat kita untuk kali ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan, bisa menonton materi kali ini untuk bisa ditulis, mungkin nanti ada pertanyaan atau mungkin nanti bisa jadi bahan pembelajaran untuk pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak ini. Langsung saja tanpa berbasa-basi, materi yang pertama akan dibawakan adalah mengenai konsep alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Mr. Arif Rahman Hakim. Kepada Mr. dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Atika Wulandari yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Izinkan saya mengambil layar ya, Bapak Ibu. Apakah sudah muncul? Sudah, Mr. Hakim. Ya, sudah terlihat. Baik, kalau sudah, pertama-tama ya di slide yang Bapak Ibu lihat pada pagi hari ini saya coba akan menjelaskan kembali tentang perangkat ajar dari unit modul mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah membaca dari materi yang sudah saya kirim melalui Google Classroom. Itu bisa dibaca terlebih dahulu. Setelah membaca baru kita akan sama-sama membahas materi ini. Apakah sudah ada yang membaca? Kalau boleh tahu? Oke, sepertinya sudah banyak yang membaca ya. Nah, kalau sudah banyak membaca berarti saya hanya akan melengkapi saja dari apa yang sudah ada atau sudah dipahami oleh Bapak Ibu, sambil nanti kita akan berdiskusi tentang bagian-bagian mana saja sih yang belum dipahami atau kurang paham. Nanti bisa membuat pertanyaan di kolom chat pada sesi Zoom hari ini. Baik, pada unit ini atau pada sesi hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih tujuan yang akan kita capai pada sesi hari ini. Yang kita akan capai pada sesi hari ini yaitu menjelaskan tentang konsep, komponen, prinsip, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran, di mana saya akan menjelaskan tentang konsep dari alur tujuan pembelajaran, sedangkan nanti prinsip dan prosedurnya nanti akan disampaikan oleh Mr. Sandi. Kemudian menjelaskan cara pemanfaatan dan cara penyediaan buku teks pelajaran. Nah, di slide selanjutnya, agenda belajar kita hari ini yaitu kita akan mempelajari dengan alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul dan buku teks modul ajar. Oke, sebelumnya saya ingin mereview sedikit tentang materi yang telah kita pelajari beberapa hari yang lalu. Apakah Bapak Ibu masih mengingat tentang apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Silakan diketik jawabannya di kolom chat. Oke, sepertinya sudah banyak nih yang menjawab nih. Iya. Wah, sudah paham semua ya sepertinya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah
memberikan jawaban di kolom chat Zoom. Oke, selanjutnya sebagai pengantar, nah ini sebagai review lagi ya. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab dengan tepat bahwa profil pelajar yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian bersifat mandiri, mampu berpikir kritis, dan hidup berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah tujuan dari pendidikan nasional kita. Nah, melalui profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia ini diharapkan memiliki budi pekerti luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Dalam mencapainya tentu dibutuhkan kurikulum, di mana kurikulum tersebut terdapat elemen-elemen yang nantinya akan kita masukkan ke dalam alur tujuan pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran? Kita ke slide selanjutnya ya. Nah, secara umum ada 2 langkah dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Nah, capaian pembelajaran. Yang pertama capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini disediakan atau ditetapkan oleh pemerintah yang disusun dalam fase-fase, di mana fase untuk jenjang SMA itu berada di fase E dan F. Ya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya yang sudah saya kirim di Google Classroom. Kemudian setelah menentukan fase dari materi pelajaran yang akan kita sampaikan, maka kita susunlah yang namanya penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, di mana alur pembelajaran ini secara definisi adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Nah, ini maksudnya dalam satu fase ini yang disusun sesuai dengan fasenya, dalam artian 1 tahun pembelajaran. Ya, karena untuk setiap jenjangnya itu untuk fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Nah, jadi kita menyusun alur tujuan pembelajaran ini untuk setiap fasenya bisa dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan modul ajar seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran yang di dalamnya terdapat lembar aktivitas siswa serta asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh siswa. Kita ke slide selanjutnya. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, apa sih yang menjadi pengertian dari istilah di bawah ini? Apakah Bapak Ibu paham tentang materi yang dibaca sebelumnya tentang capaian pembelajaran, alur pembelajaran, dan tujuan pembelajaran? Oke, saya jelaskan atau saya review sedikit apa sih yang maksud dengan capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Mungkin sebelum memasuki materi ini, persepsi kita tentang capaian pembelajaran atau alur pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini itu sama. Ternyata setelah dibaca memiliki konsep dan pengertian yang berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Yang pertama, capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Nah, sebagai contoh untuk fase 6 dari 6 fase A sampai F itu meliputi jenjang pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau untuk jenjang SMA seperti yang tadi saya sampaikan itu berada di fase E dan F ya. Berada di fase E dan F. Kemudian apa yang dimaksud dengan alur pembelajaran? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis dalam fase secara utuh. Jadi setiap fase ini tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat nanti harus sesuai dengan fasenya. Sesuai dengan fase itu dalam artian dibuat selama 1 tahun atau setiap jenjangnya. Kalau yang di F itu kelas 11 dan 12 ya Bapak Ibu. Nah, alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari untuk mencapai
capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran, alur pembelajaran ini disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir setiap fase. Nah, alur ini menjadi panduan guru dan peserta didik untuk mencapai pembelajaran di akhir fase tersebut. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah disusun ini berurutan berdasarkan dari pembelajaran dari waktu ke waktu. Nah, yang perlu jadi catatan penting untuk Bapak Ibu guru ketika menyusun alur atau tujuan pembelajaran ini guru berhak untuk menyusun alur pembelajaran masing-masing yang terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Artinya menyusun alur pembelajarannya ini, guru diberikan kebebasan untuk membuat skenario pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, jadi pemerintah hanya menyediakan set alur untuk digunakan sebagai contoh pengembangan kurikulum yang siap digunakan untuk satuan pendidikan. Nah, jadi kurikulum yang disediakan pemerintah ini boleh kita kembangkan, boleh kita modifikasi agar capaian pembelajaran itu dapat terlaksana atau tercapai. Kita ke slide selanjutnya. Nah, kurang lebih seperti ini konsep alur tujuan pembelajaran di mana kompetensi yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi, setiap siswa mampu atau mahir dalam kompetensi yang kita pilih di dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada konsep utama yang perlu dipahami di akhir suatu unit pembelajaran, serta variasi. Jadi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Jadi dari alur ini, kompetensi, konten, dan variasi ini include di dalam tujuan pembelajaran. Jadi ada materi yang disampaikan, ada konten atau konsep yang harus dipahami oleh siswa, serta bagaimana siswa itu memiliki keterampilan untuk mengutarakan dari kompetensi dan konten yang ingin disampaikan. Semoga sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari alur tujuan pembelajaran, di mana capaian pembelajaran pada akhir fase C, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan dan konteks sosial. Pelajar mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasikan informasi dan pesan dari paparan lisan dan tulis tentang topik yang dikenali dalam teks narasi dan informasional. Nah, pelajar mampu menanggapi dan mempresentasikan informasi yang dipaparkan. Kita langsung ke tujuan. Misalnya tujuan pembelajarannya 5.1, pelajar mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif dan seterusnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran 5.2, pelajar dapat mengidentifikasi dan menganalisis ide pokok dari teks deskripsi dan eksposisi serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra. Kemudian tujuan pembelajaran 5.3, pelajar dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mengklarifikasi pemahaman terhadap teks. Nah, ini adalah contoh dari alur tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia fase C kelas 5 SD. Sampai di sini semoga Bapak Ibu paham. Jika ada pertanyaan boleh dilemparkan ke kolom chat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mr. Hakim. Bagus sekali, jelas dan padat sekali penyampaian materinya. Boleh kita kasih tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Oke, boleh kasih reaksinya juga mungkin ya supaya kita lebih semangat untuk pelatihan dan penguatan hari ini. Dan kalau tadi kita review sedikit mengenai apa yang disampaikan oleh Mr. Hakim, mungkin ada beberapa terminologi atau istilah baru ya yang berbeda dengan kurikulum K13. Seperti ada fase di sana, ada juga capaian pembelajaran, kemudian ada istilahnya itu sendiri adalah alur tujuan pembelajaran. Yang mungkin masih agak bingung atau kurang dimengerti, tapi intinya adalah di sini kurikulum sekolah penggerak adalah
bisa dibilang merdeka belajar atau memberikan kebebasan, memberikan kefleksibilitasan bagi sekolah untuk bisa menentukan materi-materi mana aja nih atau poin-poin mana aja yang mau kita tonjolkan, yang mau kita fokuskan untuk bisa menjadi sekolah penggerak itu sendiri. Nah, oke, itulah dia materi yang mantap banget dari Mr. Hakim mengenai alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita beralih ke proses penyusunannya nih. Setelah kita tahu alur tujuan pembelajaran itu apa, sekarang kita beralih ke bagaimana sih caranya untuk bisa menyusun alur tujuan pembelajaran yang sesuai dengan fasenya, yang juga tepat sasaran ya dengan peserta didik yang akan kita ajak. Langsung saja ke Mr. Sandi. Apakah sudah siap, Mr. Sandi? Ya, terima kasih Miss Atika Wulanda atas waktunya. Terima kasih juga atas kesempatannya saya berbicara di sini. Sebenarnya saya berbicara di sini ingin menyempurnakan apa yang sudah disampaikan oleh Mr. Hakim tadi ya tentang konsep alur pembelajaran yang sangat bagus sekali ya, apalagi nanti akan kita terapkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Saya izin untuk membagikan gambar terlebih dahulu. Baik. Apakah layar di saya terlihat? Sudah, Mr. Sandi? Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan Mr. Hakim adalah dasar dalam kita membuat alur tujuan pembelajaran. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran tentu ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami dan prosedurnya seperti apa. Jadi sebelum kita nanti ada tahapan membuat alur dari tujuan pembelajaran itu, kita harus paham dulu apa sih prinsip yang harus kita pahami, apa yang prinsip kita perhatikan ketika kita akan menyusun sebuah tujuan pembelajaran. Yang seperti kita sudah pahami bahwa ini materi ini sudah saya sampaikan ya, atau saya sudah berikan di Google Classroom, jadi Bapak Ibu bisa mengecek atau mungkin barangkali sudah ada yang membaca terlebih dahulu, mudah-mudahan sudah. Jadi ada 7 prinsip yang harus kita perhatikan dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, dapat dilihat yang pertama adalah bahwa prinsip tersebut haruslah atau alur tujuan pembelajaran tersebut haruslah sederhana dan informatif. Maksudnya adalah bahwa dalam perumusan alur tujuan pembelajaran itu si penulis ataupun pengguna dan pembaca ini harus menggunakan istilah atau terminologi yang umum dan tidak bermakna ambigu. Jadi ketika kita menyusun sebuah alur tujuan pembelajaran haruslah dengan menggunakan bahasa yang sederhana, mengurangi istilah-istilah atau terminologi yang tidak umum, jadi lebih mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya adalah esensial dan kontekstual. Artinya adalah ketika kita membuat aspek pembelajaran yang sangat mendasar atau penting, yaitu kompetensi, konten, dan hasil pembelajaran. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan penyediaan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan atau dunia nyata. Jadi tetap dalam penyusunannya alur pembelajaran tersebut harus dihubungkan dengan kontekstual, dengan kehidupan atau dunia nyata yang ada di kehidupan dekat dengan kita atau peserta didik kita, agar apa yang kita buat alurnya lebih menantang, menyenangkan, dan lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah berkesinambungan. Artinya adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mr. Hakim bahwa dalam kurikulum sekolah penggerak ini yang membedakan istilahnya atau terminologinya adalah bahwa kita mengenal dengan istilah fase ya, tadi ya dari fase A sampai fase F, dan kebetulan untuk jenjang SMA itu fasenya itu adalah fase E dan F di fase terakhir ya, 2 terakhir. Nah, maksud dari prinsip berkesinambungan ini adalah bahwa antar fasenya ini harus berhubungan satu sama lain. Karena bagaimanapun ketika satu fase tidak dapat dilalui oleh peserta didik, maka akan mengganggu ke fase yang selanjutnya. Nah, antar fase atau antar tujuan pembelajaran saling terkait dan merupakan capaian secara runtut dan sistematis dan berjenjang. Untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran, penyusunan dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dan dari waktu ke waktu ya. Jadi maksud berkesinambungan di sini adalah antar fasenya itu saling berhubungan karena mempunyai tujuan yang
sama. Kemudian yang selanjutnya adalah pengoptimalan 3 aspek dalam kompetensi. Nah, yang dimaksud 3 aspek dalam kompetensi di sini adalah aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap. Ya, kalau biasanya di kurikulum sebelumnya itu terdapat pemisahan antara 3 aspek ini. Nah, kalau dalam alur tujuan pembelajaran, khususnya dalam kurikulum sekolah penggerak ini, ketiga aspek ini menjadi satu. 3 tahapan kognitif ini menjadi satu, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, serta dimensi pengetahuannya yang faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, sampai pengoptimalan juga dilakukan pada penumbuhan kecakapan hidup, sikap ya, ada kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta P3 ya, beriman, berkepribadian global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi di sini yang harus diperhatikan adalah ketiga aspek kompetensi harus dioptimalkan dari pada kurikulum sebelumnya. Kemudian yang terakhir prinsipnya adalah merdeka belajar. Maksud dari merdeka belajar di sini adalah dalam penyusunan alur tujuan pembelajaran, kita harus memahami istilah merdeka belajar itu. Yang pertama, merdeka dalam hal siswa berpikir, bertindak dalam ranah akademis, dan bertanggung jawab secara moral. Kemudian yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi kreativitas siswa dalam mempertimbangkan keunikan individunya, mulai dari kecakapan belajar, gaya, dan minat. Yang ketiga adalah mengoptimalkan peran dan kompetensi guru dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini juga sesuai apa yang disampaikan oleh Mr. Hakim tadi, bahwa ketika kita menyusun alur tujuan pembelajaran itu, guru itu diberikan kebebasan. Ya, karena memang merdeka belajar termasuk ke dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, jadi ketujuh prinsip ini yang harus kita pahami sebelum kita menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya, nah yang harus diperhatikan adalah, ada 2 lagi nih, maaf, ada 2 lagi dalam prinsip perumusan alur tujuan pembelajaran selain tadi merdeka belajar, ada operasional dan aplikatif ya, artinya adalah bahwa rumusan ATP harus memvisualisasikan dan mendeskripsikan proses pembelajaran dan penilaian secara utuh yang dapat menjadi acuan operasional yang aplikatif untuk merancang modul ajar. Jadi nantinya ketika kita bisa atau sudah dapat menyusun alur tujuan pembelajaran, diharapkan setelah itu kita dapat membuat atau merancang modul ajar yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah adaptif dan fleksibel, ya, sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya, karakteristik siswa, karakteristik satuan pendidikan, serta mempertimbangkan alokasi waktu, relevansi antara mata pelajaran serta ruang lingkup pelajaran, yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi semuanya itu harus disesuaikan dengan hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, makanya kita perlu juga memahami ketika membuat alur tujuan pembelajaran, kita juga harus terbiasa untuk melakukan asesmen diagnostik supaya kita dapat menyusun alur pembelajaran yang sesuai dengan mulai dari karakter siswa, mata pelajarannya, semuanya pokoknya ya kita sesuaikan. Nah, dari semua itu ada hal yang harus kita perhatikan nih. Yang ingat, yang pertama adalah dalam perumusan dan penyusunan alur tujuan pembelajaran. Nah, ini fungsinya adalah mengarahkan guru dalam merencanakan atau merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Harapannya adalah capaian pembelajaran yang diperoleh secara sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Jadi dengan merumuskan alur tujuan pembelajaran ini, ya kita diharapkan dapat merencanakan dan mengimplementasikan dan mengevaluasi secara keseluruhan capaian pembelajaran yang sudah kita buat. Ya, penggunaan kata kerja operasional atau kata kerja operasional KKO ya biasa disingkat dalam rumusan tujuan pembelajaran memfasilitasi guru dalam mengidentifikasi indikator atau kegiatan aktivitas pembelajaran yang tentunya sangat terkait dengan pemilihan materi. Ya, jadi dalam pemilihan KKO atau kata kerja operasionalnya juga harus sesuai, walaupun tetap diberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan ya, seperti yang tadi sudah dicontohkan oleh Mr. Hakim. Capaian pembelajarannya itu kan sudah ditentukan ya tiap fasenya, dan dari itulah kita menentukan tujuan pembelajarannya. Nah, itu yang diberikan kebebasan kepada guru untuk merumuskan kata kerja operasionalnya yang sesuai tentunya. Ya.
Kemudian selain tadi prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan, ya, saya lanjutkan dengan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama adalah dalam melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Ya, jadi ada seperti yang tadi disampaikan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 fase yang harus dilalui oleh peserta didik. Ya, nah fase-fase ini harus terjadi kesinambungan tadi. Ya, makanya ketika kita melakukan analisis capaian pembelajaran, kita harus menyesuaikan dengan fase-fase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik. Jadi kita harus tahu nih apa saja sih kompetensi yang harus kita ujikan ya kepada peserta didik. Ya, biasanya kita lakukan di akhir fase untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut sudah menguasai kompetensi tersebut atau belum. Nah, catatannya adalah biasanya ketika peserta didik itu belum menguasai kompetensi yang dia pelajari sebelumnya, biasanya atau harusnya peserta didik tersebut masih harus mempelajari di fase tersebut. Jadi dia belum bisa beranjak ke fase selanjutnya. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang menjadi perbedaan antara kurikulum yang K13 dengan kurikulum sekolah penggerak, bahwa dalam sekolah penggerak itu fase tersebut harus benar-benar dicapai oleh peserta didik. Jadi peserta didik tidak bisa melaju atau berangkat ke fase selanjutnya kalau dia belum menyelesaikan di fase sebelumnya. Oke, yang ketiga adalah melakukan analisis setiap elemen atau sub-sub elemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. Ya, jadi ini begitu pentingnya ya tujuan dari sekolah penggerak, bahwa kita berharap bahwa nanti akan ada profil pelajar Pancasila yang akan dicapai oleh peserta didik. Nah seperti yang disampaikan terus-menerus bahwa ada 6 dimensi yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa seorang pelajar itu harus beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini poin-poin yang harus ada dalam alur pembelajaran, dalam pembelajaran yang kita rancang. Kemudian yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi inti di akhir fase, rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman yang bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi kita harus mengidentifikasi nih kompetensi inti di tiap fasenya, mulai dari rumusan tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Dan yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun tujuan pembelajaran secara linier, sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi setelah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kita harus menentukan kegiatan pembelajaran apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik kita. Ya, kalau dulu kita mengenalnya dengan istilah RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, kalau sekarang itu kita mengenalnya dengan istilah modul ajar ya. Modul ajar itu di dalamnya terdapat tahapan-tahapan pembelajaran juga, kemudian hal-hal apa saja yang akan diajarkan, kebutuhan ajar dan sebagainya. Dan yang keenam adalah tentukan ruang lingkup materi utama setiap tujuan pembelajaran. Setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi. Nah, ini yang kita maksud dengan kebebasan atau kemerdekaan dalam pembelajaran ya, merdeka belajar. Jadi kita diberikan kebebasan dalam satu tujuan pembelajaran itu, apakah hanya satu lingkup materi atau lebih dari satu ya. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan rumusan tujuan pembelajaran, tentukanlah jumlah jam pembelajaran yang diperlukan. Nah, ini mungkin nanti kan disesuaikan dengan kalender akademik masing-masing sekolah atau masing-masing institusi belajar ya. Jadi kita harus menentukan atau merancang jam pelajaran yang dibutuhkan untuk masing-masing tujuan pembelajaran. Contohnya, tujuan pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Nah, itu nanti dibagi berdasarkan alokasi waktu yang tersedia pada tiap waktu pembelajarannya, tiap semesternya ya, yang diberikan atau yang ada tersedia.
untuk pembelajaran tersebut. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip dan prosedur alur dalam pembelajaran. Nah, saya prinsipnya hanya menyempurnakan apa yang sudah disampaikan dari konsep yang sudah disampaikan oleh Mr. Hakim tadi, dan ini semuanya materinya sudah ada di GCR yang sudah Bapak Ibu mungkin sudah melihat atau sudah baca, jadi akan lebih mudah untuk memahami materi tentang prinsip dan prosedur yang harus dipersiapkan ketika kita membuat alur tujuan pembelajaran. Baik, itu barangkali terima kasih. Saya kembalikan langsung ke Miss Atika Wulanda. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan atau menulis di kolom chat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mr. Sandi. Materi kita jadi terasa lengkap untuk hari ini ya. Dari hulu ke hilir sudah diberitahukan, dan memang untuk prinsip penyusunan alur tujuan ini kembali ke filosofinya Ki Hajar Dewantara ya, Mr. Sandi dan juga Mr. Hakim, yang menegaskan bahwa kita memang harus memberikan pengajaran atau pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman si peserta didik itu sendiri. Jadi memang betul tuh tadi ada esensial, ada harus berkesinambungan, harus adaptif, kemudian dan sebagainya. Itu memang yang dibutuhkan anak-anak pada masa kini ya. Mereka perlu tahu apa sih tujuan belajar ini, apa sih manfaatnya, apa sih bagusnya buat saya. Jadi itu semua sudah masuk ke dalam prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jadi nanti bisa kita langsung praktekkan oleh Bapak Ibu sekalian, dan kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chatnya, atau bisa langsung mungkin japri atau menghubungi langsung Mr. Sandi dan Mr. Hakim untuk tanya-tanya lebih lanjut. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk mengisi juga pertanyaan di Google Form yang sudah disediakan mengenai evaluasi materi-materi yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu bisa melihat sudah sejauh mana tingkat pemahamannya ya mengenai materi yang tadi sudah Mr. Hakim dan Mr. Sandi berikan. Kalau sudah sampai di situ mungkin bisa kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan Bapak Ibu untuk kita bisa sama-sama mewujudkan sekolah penggerak. Amin ya. Maka dari itu saya Atika Wulanda, semangat selalu, betul. Maka dari itu saya Atika Wulanda, moderator untuk kali ini, dan juga pembicara kita Mr. Arif Rahman Hakim dan juga Mr. Sandi Fari Asmi mengucapkan undur diri dan semangat selalu untuk terus berproses di bidang pendidikan, memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Bye.